Nggih kula terangno nggih balik politik kok. Politik saya. Terus ngelak iku napa? Model ini. Ngeten kula sukani mukadimah nggih. Dados cara Ibnu Khaldun itu sing nulis mukadimah terkenal ulama ahli sosiologi ini sinten Ibnu sinten Khaldun. Itu menurut beliau ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi. Tidak ada nabi diutus kecuali dalam komunitas terkuat. Jadi kalau di Quraisy ya suku Quraisy dipilihkan Bani Hashim, sehingga ketika para sahabat hijrah Nabi diajak hijrah mboten mendesak. Dawuh beliau ama ana fami mana'atin min qaumi. Kalau saya dalam lindungan kaum saya. Terus ketika Ammar diduduki, Suhaib diduduki, terus Sumayyah diduduki, terus Yasir abai Ammar diduduki, disiksa itu Nabi boten karena beliau suku napa? Quraisy. Jadi ketika kiai kontroversi kok Gus nu rada timbarno. Nek ra Gus ya taqabbalallahu minna minkum taqabbalallahu minna. Ana kiai ora untuk kontroversi, ana paling nomor dura dianggap khilaf. Nek sing ora pati kiai ya taqabbalallahu minna minkum. Dan kontroversi itu kadang penting, tapi bukan dalam makna politik ya. Karena seseorang itu bisa tahu kalau ada sikap sing nyeleneh. Tapi orang nyeleneh sing aneh-anehan terus. Buatan memang yang demi ilmu. Niki mukadimah pun bener. Aja ulang politik ini malah kula ulang deh. Karena la yang bagi li fakirin ayatasodda wa yatasoddara li irsadin nas ila ana atahu ilmal ulama. Wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Kula mukadimai al-ulama al-mujaddidun niki kalian hadis niki nomor 14 nomor halaman sini buat niki. Karena saya tidak pernah baca kecuali kitab yang tak lagi dengan bambu akeh video halamannya. Mukadimah atau saya mukadimah berarti mangga. Dari mukadimah gen kula halaman 10 Zawalul Ariqa, dari judul Zawalul Ariqa fi hadal asr ya. Zawalul Ariqa Pak apa itu sini sampun kepanggih Zawalul Ariqa. Nah yang sampun ngomong sampun panggih nggih sing mulai hadis wa fi riwayatil Bukhari man atau ani mulai napa wa misu iqamatil jihad fa innaha faridatun min faraidil Islam wa na'taqidu mun panggih niki bi annaha madiyatun ila yaumil qiyamah walakin li ta'assuriha wa ta'adzuriha fi hadal asri ta'attalat faridatul jihad wa dzalika li adami wujudi imamin aw amirin fi hadal asri ya'muru bi junudahu bil jihad fi sabilillah wa yakunu junnatan baina yaday muslimin kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal imamu junnatun niku macane junnatun niku yuqatalu min wara'i wa yuttaqu bi fa in amara bi taqwallah wa adala kana lahu bidzalika ajrun wa ya'mur bi ghairihi kana alaihi minhu. Niku waca terus mon. Wa fi riwayatul Bukhari man ata'ani faqad ata'a Allah, man asani faqad asawa, man yutil amir faqad ata'ani, wa may ya'sil amir faqad asani. Wa innamal imamu junnatun yuqatalu mi wara'i wa yuttaqu bi. Fa in amara bi taqwa wa adala fa inna lahu bidzalika ajran wa in qala bi ghairi fa inna 'alaihi minhu. Falam nazal nantaziru zuhura dzalikal imam awil amir. Ini yang paling penting yang jadi pegangannya mas saya, termasuk mas saya langitan, mas saya sarang lirboyos dan mas saya al jihadu wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajiron wassalatu wajibatun alaikum khalfakul muslimin baron kana ufajiron wa in amilal kabair wassalatu wajibatun ala kulli muslimin baron kana ufajiron wa in amilal kabair. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun min aslil iman al-kaffu amman qala la ilaha illallah wa la nukaffiruhu bi dzambin wa la nukhrijuhu minal islam bi amalin wal jihadu madin mundu ba'athani Allah ila yuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wa la adlu adilin wal iman bil aqdar. Terus ngeten nggih. Kan sami sanate langitan sarang lirboyo niku sami sedanten nggih. Kula terangaken ya.
Nabi itu inginnya umat ini itu masuk surga apa masuk neraka? Ndak dijawab. Sing jawab sing mboten ustaz mau nak keliru ben gak izin. Nah, sing ustaz ini kan urusan harkat dan martabat. Pokoknya alumni sing rangiai sing rondok bulat lah sing jawab sing dadi engko nak keliru dadi gus-gus angitan niku alumni sing goblok Gus dadi khelae gampang no. Nabi itu inginnya umatnya masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Terus Nabi bersogak kalau kebanyakan umatnya fasik, maklaran, bodoni, semua macam utang rambayar, semua macam-macam. Perso ndak? Perso. Lalu semangatnya Nabi ketika ada orang di luar itu diajak masuk, apa yang sudah di dalam dikeluarkan. No, khawarit berarti. Semangatnya Nabi itu yang di luar dipanggil ke dalam, apa yang sudah di dalam dikeluarkan. Yang sudah di luar atau sedang di luar diajak ke dalam. Sehingga hitung-hitungannya Ummul Barohin, Imam Sanusi itu berdebat kasar tentang masalah imanul muqallid. Sedikit politik ke situ, saya politik ilmu bukan politik bodoni, tapi harus dengan politik siasa. Imam Sanusi itu berdebat sedemikian kasar dan beliau cenderung imanul muqallid itu la yuqbal. Karena kurang ajar muqallid itu. Wong paling luhur jiran wa in amilal kabair. Wassalatu wajibatun ala kulli muslimin barron kana ufajiran wa in amilal kabair. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun min aslil iman al-kaffu amman qala la ilaha illallah wa la nukaffiruhu bi dzambin wa la nukhrijuhu minal islam bi amalin. Wal jihadu madin mundu ba'athani Allah ila yuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin wal iman bil aqdar. Terus ngeten nggih. Kan sami sanate langitan sarang lirboyo niku sami sedanten nggih. Kula terangaken nggih. Nabi itu inginnya umat ini itu masuk surga apa masuk neraka? Ndak dijawab. Sing jawab sing mboten ustaz mau nak keliru ben gak izin. Nah, sing ustaz ini kan urusan harkat dan martabat. Pokoknya alumni sing rangiai sing rondok bulat lah sing jawab sing dadi engko nak keliru dadi gus-gus angitan niku alumni sing goblok Gus dadi khelae gampang no. Nabi itu inginnya umatnya masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Terus Nabi bersogak kalau kebanyakan umatnya fasik, maklaran, bodoni, semua macam utang rambayar, semua macam-macam. Perso ndak? Perso. Lalu semangatnya Nabi ketika ada orang di luar itu diajak masuk, apa yang sudah di dalam dikeluarkan. No, khawarit berarti. Semangatnya Nabi itu yang di luar dipanggil ke dalam, apa yang sudah di dalam dikeluarkan. Yang sudah di luar atau sedang di luar diajak ke dalam. Sehingga hitung-hitungannya Ummul Barohin, Imam Sanusi itu berdebat kasar tentang masalah imanul muqallid. Sedikit politik ke situ, saya politik ilmu bukan politik bodoni, tapi harus dengan politik siasa. Imam Sanusi itu berdebat sedemikian kasar dan beliau cenderung imanul muqallid itu la yuqbal. Karena kurang ajar muqallid itu. Wong paling lugu, paling utun, paling goblok. Iku nak mbok takoki, kena opo kok nandur pari? Duwe alasan, ya masuk akal. Terus pematang sawah itu ya ditanduri telo, ditanduri kacang. Alasannya masuk akal. Ndak boleh harta sejekal pun nggak menghasilkan apa? Harta. Sing terkait kepentingannya itu masuk akal. Omahe dibagi bebek, sapi, kersane prospek. Jadi ora pawon tok tapi nglahirno ndok, rupa-rupane bebeke sering selingkuh ngendok, gitu sering selingkuh ngendok. Artinya untuk urusan harta itu sepinter itu. Lho wayahe pangeran gak iso mikir. Gak kurang ajar, darani ra cerdas nyatane urusan rentetan duniawi cerdas. Golek mantu ya mikiri santri langitan sing duwe fisik ta ora ya dipikir. Sing raine nggawa hoki ta ora. Sing lahire keliru tanggal ta ora. Itu kan iya sedemikian detail. Itu awam loh yang lugu. Tapi bareng urusannya Allah. Wong aku anut kiai ra mikir. Itu kan kurang ajar. Urusan paling penting gak mikir duniawi.
Artinya mukallid yo ono kurang ajare, sehingga cara kula nggih setuju ra ditampa, yo ono kurang ajare. Wong urusan Allah paling penting ra mikir, sing liyane mikir. Sama ndak bisa mengatakan itu kan wong lugu ke wong bodho. Bodho piye nyarate urusan duniawi bener ra karuan. Nah, tapi pada akhirnya Imam Sanusi itu menerima imanul mukallid hanya berdasar hadis. Geniku Nabi ku berharap penduduk swarga niku pertama 30% atau sepertiga dari umat saya. Terus Nabi kepingin satro ahlil jannah. Iku dihitung piye wae, nak mukallid gak dihitung itu jumlahnya tidak cukup. Nabi itu berkeinginan penduduk swarga itu terbanyak dari umatnya. Iku gelem ra gelem kudu ngitung sing fasik, sing mukallid. Mergo nak ngitung sing santri langitan paling pinter. Sing ora oleh boyong kiai ini. Niku jumlahnya aja. Kemungkinan ra oleh boyong dua. Mulai ra prospek seneng kene ae. Itu kemungkinan berdasar suudzon, no? Tapi ya mungkin, itu mungkin secara teori mungkin. Seneng kampung era prospek, potongan era dia nyali berjuang, isane mau monoton melakukan sesuatu, kurang inovasi, terus serasa boyong. Kemungkinan kedua memang pondok membutuhkan, itu berdasar husnudzon. Jadi boleh dua teori. Gini kira-kira mau bodoh santrinya, bodoh rajelasin. Akhirnya Imam Sanusi ku ikrar, ya sudah imanul mukallid diterima, imanul fusak diterima, imanul fujar diterima, karena untuk menghitung biar jumlah itu terpenuhi sudah tidak pakai logika. Nah itu logika ya. Nah terus kemudian yang dibangun ahli sunnah wal jamaah, bisa ahli sunnah wal jamaah menuai. Nah cara Pak saya takil tambah an-nahdiyah, semari ngapalo kelompok 73 yang ngapalo kangelan malah ditambah-tambah malah ribet. Tapi ya apa-apa tambah nanti ya sesuai terus Asarkiyah bangsa Jawa Timur Jawa Asarkiyah. Nah sehingga logika itu yang dibangun juga nyuwun sewu berdasar siasa. Wong Islam nganti wani gagah ning Indonesia karena mayoritas sampai wong sing duwe pabrik terbesar di Indonesia bahkan termasuk 5 orang terkaya di dunia atau 10 orang terkaya di dunia wani gak nyalon presiden Indonesia, gak berani karena non lu nganti wong Islam dianggap mayoritas ngitung sing gendong-gendong apa sing soleh tok nganti begitu menakutkan bagi kelompok yang lain sehingga rawan nyalon presiden apapun kayanya dia berdasar karena umat Islam mayoritas. Dan itu ngitung ustadz langitan tok semuanya dihitung. Jadi wong kudu di politik ora oleh ra dihitung-hitungan politik. Tapi politik agama napa? Jadi ini penting ya, terus orang itu biar ngerti. Nah, ternyata di balik hitung-hitungan politik ulama tadi wasiasatul ulama. Saya tuh punya kitabnya Sabul Qadir itu banyak sekali. Nah sampai nanti ini Lujainudani karena itu ngerjekani lah. Nah kalau nu kiai tenan, jadi dua kitab Sabul Qadir mulai Al-Hunyah, mulai Futuhat, mulai macam-macam. Sing mujma' alaih nusiba ilaihi, jadi bukan yang aneh-aneh, yang memang secara akademik nusiba ilaihi. Sampai saya saking senengnya ilmu itu misalnya Hunyah, itu saya punya sudah lama tak sinauni khatam. Nah ini bukan urusan kula sombong, ben santri langitan itu anut lah, nak seneng kitab itu sinau khatam. Mojo munamuni seneng Mbah Fakir, apal kitabnya Mbah Fakir gak jelas. Itu seneng kiai ini itu tenanan. Kalau nu kitab-kitabnya Mbah Mun setengah apal, ya ben raisen aja jadi muridnya terus. Karena banyak alumni yang ketika dikon zakati kangkung, zakati melon itu protes. Mergo ra sinau kitab kiai ini. Terus darani kangkung melon itu jari zakat zuruk itu rondok bedui itu. Karena sekarang itu ono fikih aneh Gus Idris. Fikih anehnya itu begini, orangnya itu pedagang tapi mentalnya petani atau petani tapi gayanya pedagang. Kalau nggak ada konco akrab kadang dolan gini kalau betul inovanya kadang ngebis jadi baru inova ngebisnya ora krono zuhud kados kula pancen kere pas ngebis ya pas kere. Nah, kalau ngebis itu orang niat zuhud, orang niat waro hiburan. Ini aku buatan anggar pas ngebis, pas kere, pas Innova, pas suge. Dia itu pedagang melon, pedagang betul pedagang melon.
Setelah dihitung nak kulaan dari pasar atau dari petani itu mahal. Akhirnya dia nyewa lahan, yo nyewa petani kon nandur melon. Tapi dia mentalnya pedagang. Jadi dekne sehingga misalnya panen raya melone wapi kok rego jatuh itu tetap susah. Nak petani ra ora. Regane jatuh lah nak hasil tanine bagus kan seneng diambungi mergo hasilnya apik. Semeneng bangga deh ini sebab tangan berkah. Nah, cara kue ngono iku iki basul masail. Cara kue iku ngono iku zakate zakat zuro apa tak pedagang. Nak kowe darani zuro ngadepi problem iku gak kut. Tapi kena darani iku petani ya ora untuk goblok wong mentale pedagang. Bingung kan ya? Daripada bingung ngaji wae. Dadi wong ngaji kadang niat elek. Sing bingung ben Gus Bak, Gus koyo mau tak karek ngaji. Lha iku mental elek. Kowe iku santri alumni pondok, kudune padha-padha mujtahid. Ora kok ngene iki modele ora ngene iki. Enak wong liya kok kon mikir karek anut. Iku ora takzim ngel-ngelo kiai jenenge. Dadi ini kudu ngaji terakhir. Setelah itu gak ngaji nek. Kenapa gak ngaji nek? Wis alim Gus jenengan pun bar. Itu yang diinginkan para kiai. Mulane kabeh kiai santrine kon boyong mergo dianggap wis padha kiai ini. Terus rene angger ulama kok diboyong gurune iku qad analaka antuftiya wis wae fatwa senajan to nyulayani aku. Diriyen Imam Syafi'i ya gurune. Dadi riyen guru-guru riyen do jujur. Imam Syafi'i ngaji umur 13 tahun hafal muwatta paham bar ngaji 4 tahun wis cung ilmu kowe entek ke moro Irak ngaji ambek musuhku. Tapi wis mati musuhku dari Imam Malik ini Abu Hanifah. Musuh besar Imam Malik, gak tahu cocok. Tapi ilmu ini agak tetep oke ngaji. Wong wis gak ono ngaji muridé Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kon ngaji dibiayai Imam Malik disangon. Jadi riyen guru-guru riyen berjiwa besar. Kowe gak apa-apa beda mbek aku, tapi kudu alim sik. Baru apa-apa. Beda kok. Top pokoke kiai-kiai dhisik top. Orang ini iki alumni jek anut. Lo nak tajam tetap wajib bang, tapi nak madzhab itu karena tadi ada muqtadul hal, ada macam-macam. Saya teruskan. Sehingga kalau orang fasik itu nggak dihitung, itu maka umat Islam itu tidak banyak. Sampai saya tak takoi, misalnya Kudus, orang tahu semua lah kayak apa kayaknya yang punya Jarum, kayak apa yang misalnya di Kediri, kayak apa kayaknya yang punya gudang garam, kayak apa. Kepikiran nyalon bupati saja enggak, karena tahu dengan jumlah mayoritas orang itu apa Muslim pasti tidak akan memilih yang selain ini. Bukan urusan sara atau urusan apa, tapi urusan memang politik itu yang menang yang mayoritas. Bukan kita, bukan masalah urusan sara. Tapi pertanyaannya mayoritas itu ngitung siapa coba? Ngitung sing soleh tok, sing iso maca Wahab tok, apa semuanya dihitung? Ngitung sing sholat tok apa termasuk sing lam yusolli wa lam yasum. Nah itu berdasar logika. Kemudian ternyata secara riwayat ma'akulli amirin barron kana au fajirun. Bacanya bukan birron tapi barron. Memang bahasa Arab itu agak aneh. Kalau maknanya bagus di masdar itu birrun, yang di waliane barron itu daratan. Tapi kalau di isim fa'il apa? Baron maknanya jadi bacanya bukan biron tapi tetap apa? Baron. Karena sudah dihitung sama Nabi. Jadi kamu harus menjaga agama ini. Jihad itu pokoknya menjaga, tidak harus perang. Karena jihad dari kata jahada jadu jihad dan wajuh dan wajah dan itu sama-sama. Wah nak masalah lughat sementara anut kula sampai alimi kayak kula. Karena kula belajar kamus itu nganti mati-matian tenan. Jadi kalau nu belajar kamus, belajar sarah. Kadang neng kamus mau jahdan tok, neng sarah jahdan juhdan. Nanti kalau bagi Jawa ya bingung. Kadang khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum idza faquhu. Ono semua coba faqihu, ono semua coba faqih. Karek gelar-gelaran murite. Tak delok teng kamus itu al afsah faquha. Tapi wong maca faquhu ora enak. Akhire diwaca faqahu. Tak takoki iki kok faqahu bah? Luwih gampang. Ana sing maca faqihu kok iso spekulasi. Sok anggar kena. Jadi kiai Jawa itu lucu, nak lafaz terkenal lu ora keliru. Misalnya doroba ya difu bener, nasoro yang jajal saiki samila, ayo terusan apa? Ayo engko samila
Mesti ana sing maca yasmulu yasmilu ora konangan wae, wong lafate ora terkenal. Tapi jelas secara kamus samila yasmalu. Tapi yang gak terkenal mesti gloyor. Ayo Nasoro. Mereka terkenal. Saya kira Jaroha. Nah, ayo, kena yakin berarti yo ngawur. Wong ora tau, maksudnya orang maca kamus kok yakin maksudnya ngawur. Ayo kira-kira nak maca budere ya jrohu tajrihu spekulasi apa an ilmin. Ngaku ora usah itu. Modho santrine wae kok. Kulane. Mulane wong iku kudu mulane kula niku niki kula mboten niat sombong. Momok niat sombong ra Allah. Ben mbok saingi. Maksudnya ben sampean ngerti ilmu itu tidak gampang. Nah, jihad itu seperti itu. Jahadaya jadu jihad dan jahdan judan. Maknanya basulul wus'i. Nah sehingga misalnya begini, sampean tak bedheki. Anda berkebutuhan Indonesia itu banyak yang sholat apa enggak? Enggak, jawab satu-satu aja, ini latihan isi. Anda berkebutuhan enggak orang Indonesia banyak yang sholat? Ya kan? Berkebutuhan enggak ada sarana sholat yaitu masjid? Ya, pertanyaannya bisa enggak alumni Langitan, Sarang, Lirboyo semudah itu bikin masjid di Papua? Enggak mudah. Tapi kalau pergi negeri, beberapa habaib kiai kalau di Papua pasti yang nyambut itu kodam karena keamanannya lebih terjamin. Saya sering punya tamu dokter, muhibin dokter, tentara itu kalau cerita ke saya ini dokter begini. Pertama ada musola di daerah ini itu gara-gara kami dokter rombongan dikirim ke sana bikin puskesmas karena kami muslim berkebutuhan musola dibikinkan musola oleh negara. Akhirnya apa? Non muslim sana bisa apa? Ngadepi petugas negara. Dan aku ujuk-ujuk neng Papua terus keturunan putih ngalor ngidul, keturunan ireng terus ngalor ngidul mbek kemal kemul. Wis dianggap misionaris. Udah misionaris udah harus Kristen, kalau bahasa mereka misionaris ya orang yang bermisi itu disebut orang sama tersinggung. Iya aku Islam dari misionaris itu sebenarnya misionaris itu bahasa umum. Kesulitan nggak Bang? Tapi kalau begitu juga di Inggris, di Perancis. Kamu ujuk-ujuk santri Langitan di komunitas di masjid ning kono, izinnya saja susah karena wilayah publik. Tapi kalau kedutaan di Rusia itu ada masjid besar, di Irlandia bahkan di negara yang sangat ekstrim Kristennya itu banyak masjid. Yang bawa apa? Duta besar Indonesia, duta besar Turki, duta besar Arab, karena mereka mitra negara dan berkebutuhan masjid karena mereka Muslim. Nah lalu kekuatan aparat negara ini kamu abaikan hanya karena menurut mereka mereka itu fasik. Paham ya? Lalu kekuatan sebesar ini sering oleh Islam yang keras diabaikan begitu saja karena dianggap itu fasik. Coba kalau mereka kamu rangkul. Dan ini bisa jadi kekuatan Islam. Pertama ada masjid di Papua, ada masjid di NTT, ada masjid di Irlandia, di Inggris. Rata-rata yang bawah itu negara. Kedutaan kan berkebutuhan masjid karena duta besar dari Arab Saudi, dari Indonesia. Begitu juga kampus di Inggris ketika banyak mahasiswanya Muslim, duta besar mengusulkan supaya dibikinkan. Nah, kita harus ngitung itu. Dan ini namanya amir. Negara itu anggap saja bahasanya amir atau apalah. Nah, dan Nabi ngendikan dalam kiat-kiat mempertahankan Islam, kamu harus wal jihadu wajibun alaikum ma'akul li amirin barron kana wa fajirun. Intinya yang fajir pun ini aset untuk jihad. Dong nih. Jadi ya tak terang riwayatnya umatnya ini hadis dawuh Nabi, tak terang logikane. Daripada amir-amir ini buat putusno, buat statusno, ora tau ngaji, cewek era iso, serasa mikir Islam tak pikir aku. Aku mikir nggak masjid nih rantai dia aku piye, wong kowe ra dosen mertua wis seneng. Gus-gus latihan nyai, ora konangan diutang wis seneng. Gus-gus sing lagi latihan iku ora konangan diutang wis seneng. Sepeda kredit, mobilnya kredit.
Tapi kalau negara, meskipun nyuwun sewu sebagian pejabat mungkin sebagian itu nyuwun sewu fasik, tapi atas nama di komunitas muslim pasti bikin masjid. Nah contoh ini dewi mungkin rasolat. Coba departemen mana di Indonesia nggak berkebutuhan masjid karena rata-rata aparatnya muslim. Ya daripada ini tidak menjadi aset Islam, mendingan menjadi aset Islam. Sekaligus kita juga iman bedawe Nabi, al jihadu wajibun alaikum ma'akulli amirin barron kana au fajir. Jadi kamu jangan angkuh hanya merangkul orang-orang yang baik. Nabi dhewe wae ngendikan barron kana au fajir. Jadi kalau mohon, nah ini riwayat sangka Kanjeng Nabi, dan guru-guru kita juga merangkul siapa saja dalam tradisinya. Kulo ngiroh ki fakih wong kanca akrabe bapak kulo sering gejug-gejugan wae bapak kulo. Niku wis tamu sapa ya ditampa, mbulet setengah mbulet itu ditampa. Kulo di guru mbahmu nek tamune macam-macam, mbulet setengah mbulet, wali setengah wali kabeh ditampa. Karena ini aset napa? Aset. Jadi ngaji ku dielmoni. Tadi ada ilmu politik tadi itu, kalau enggak dihitung itu jumlah kita mungkin malah kalah terus. Andai kan kita menghitung orang Islam yang soleh saja sama non muslim, bisa saja banyak non muslim kalau yang dihitung yang soleh saja. Ayo soleh ukurannya apa misalnya? Sing sholat, sing poso, soleh. Tapi rata-rata soleh ku melarat. Lah melarat itu mesti tarkul wajib. Mungkin jalur faseknya lewat nerlantarno istri. Gak sido soleh kan? Pasane bagus, zakat rata zakat melarat ya. Gak situ ngono-ngono iku. Tapi kan kiai lah kudu golek-golek no dalil kanggo napa? Fasik-fasik. Umate sing fasik-fasik ini. Mergo sing fasik dhewe ora roh dalil gitu. Jadi golek-golek no lah itu. Dong ya. Makanya wali-wali ku yo rodok kacau aslinya, tapi memang wali ku nak pas majdzub. Nak kowe kan majdzub modus, majdzub tenan. Majdzub tenan. Niku nak donga ning raudhah iku wis kuwaco tenan, tapi wong wali ya. Kula nate maca. Ya Allah, saya berdoa di sini. Minta supaya jadi orang baik. Pun tersanjenengan. Jika saya jadi orang baik, surah habibuk, maka yang senang kekasihmu. Dan jika doa saya engkau abaikan, saya jadi orang fasik, surah adu, sing seneng musuhmu. Rupa-rupanya setan, kita jadi orang fasik kan sing seneng setan. Bon, terserah jenengan, ingin menyenangkan kekasihmu atau musuhmu. Wih, iku mandi nih pol dungo, iku murko. Kan koyok teror kan, wah intimidasi. Jadi wali ku ya, tapi kudu jadab syaratnya ya. Maksudnya sama, makanya Habib-Habib yang alim itu sering cerita ke saya, ya kiai-kiai yang alim, kiai-kiai yang ya kenapa saya nambah yang alim itu ya karena memang kebetulan waqiatul hal itu yang cerita saya Habib alim. Meskipun kita hormat semua Habib kita hormati, tapi yang cerita ini kebetulan ya sama kiai itu juga yang cerita kiai alim. Meskipun semua kiai kita hormati, kadang-kadang kiai kan ya sudah tidak belajar lagi. Kok zaman kan ya kiai sing alum-alum nih. Tapi cara kon dalil koyo kula kan yo mikir maksudnya. Ketok. Nah, kula kan kiai aktif, jadi maksudnya ku ya kiai yo mulang wis. Dadi ilmunya kan terbarukan terus. Nah, sing ini kan ribet ekonomi itu potongan-potongan ini. Diajar ekonomi, diajar istri, diajar macam-macam, BPKB dan sebagainya. Kita mengaji ke sampai lah. Itu ada orang ekstremis itu menjadi tobat tuh gara-gara dicerita itu katanya ketemu Imam Sa'rawi katanya, tapi nggak penting lah. Misalnya ada Imam Sa'rawi ya siapa saja. Singkat cerita ada sekian orang maksiat mau dibom. Cerita ini di Mesir katanya. Tapi Muslim. Yang maksiat itu Muslim, yang mau ngebom juga Muslim. Ditanya, laumatu khina kanu asawwaha wa rasulah pakai jamak. Itu aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, aina masiruhum. Ya ilanar karena mereka mati pas mabuk. Terus ditanya sama Sa'rawi, kata cerita itu, tapi saya tidak tahu apa yang Sa'rawi benda. Akana dzalika muradan nabi amlah. Wong Islam mati mlebu neraka iku
sing diinginkan Nabi apa ndak? Ya ndak, Nabi inginnya semua masuk. Ya sudah, jangan dibunuh, ditunggu tobatnya biar tobat. Nangis si orang yang garis keras ini. Terus dia ngaji sama ulama yang, jadi pertanyaannya pinter, kalau mereka mati ketika maksiat, nama suruhum, mereka kemana? Ya ke neraka. Ya, kalau mereka ke neraka itu akan zalika muradan Nabi amlah. Ya ndak, muradun Nabi ya kepengen di, ya sudah ditunggu tobatnya, jangan. Makanya Anda ikut berproses menobatkan mereka. Kasu tobatlah. Maksudnya nazir ya nazir, tapi ojo ngerasa kumalu. Ya itu sing ning kitab napa Al Ulama Al Mujad. Kula kan mau nyarat mahasinuhu masa. Sale kiai alim terus tawaduk. Kula teng dunya mboten gadah napa-napa. Akhirnya kan santrimu malah mikir. Iki kiai ku kelar mati. Malane ning Quran iku niki betapa pintere pangeran, pintere Quran. Nak ngandani wong-wong ayu fala takhda'na bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi marad. Takhda'na iku sangka masdar khuduk, khuduk iku sopan. Wong-wong sing ayu iku nak omongan aja khuduk nemen-nemen, aja sopan nemen-nemen. Kok nak sopan iku pikirane wong lanang sing ngeres. Ngomong bodoh. Nah dadi iku artinya kadang ra sopan iku penting. Tapi nak sing elek kudu sopan, gak sopan gak apa. Gak sopan gak payu rabi ya. Nek sing ayu kesunatane iku pancen rapati sopan. Ben memupus harapan. Lho yo ana ilmune ngene iki yo ana. Wis ngandel aku lho sementara iki. Ngora salim lagi khutbah. Mun Gus ra usah anut jenengan padha mustahidin. Ya saingan gak apa-apa, urusan ilmu bagus. Ilzam jama'atal mu'minin wa ingkanu usotan fasikin wa akim alaihim al khududa. Misalnya santri nakal ya mbok takzir, bulat ya mbok gundul, oke gak apa-apa. Tapi dawuh Imam Abu Hasan Asyadzili la ta'azzuzan bihim, tapi bukan karena kamu merasa lebih terhormat, wa taqri'an lahum. Ya sudah, kamu nakzir itu bagian dari prosedur pondok, kamu jangan merasa kumalu. Lu bocah senengane nyun sewu nakal. Nak neng pondok nakal ditakzir, kok ora pindah terminal iku wong top. Mbok sekali-kali muji to. Keamanan pondok do sidang, sekali-kali muji. Bar nakzir Anda saya putuskan sebagai orang yang top. Wong muakalem ngono kok milih ning pondok. Mulane sing tegas-tegas takon tobat mesti tobat ilmu, mboten tobat ra nazir, mboten tetep nazir tapi tobat ilmu. Lho coba tadi yang yulakobu khimaron senengane mabuk, kok senengane awur Nabi, padahal mek Nabi ditakzir. Tapi dia ora iso memalingkan pandangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho mestine dia kan milih agama yang tidak memasalahkan mabuk. Mulane bener Imam Ghazali falam